Hayo lo TikToker, ini mungkin kabar buruk buat lo. Jadi kalau negosiasinya alot, bakal banyak video kalian itu tiba-tiba ke mute, alias nggak ada audionya. Dan kalau kalian mau bikin video pakai musik, musiknya nggak ada. Iya, jadi kalau misalnya ini beneran terjadi, TikTok akan masuk ke era di mana TikTok itu nggak ada musiknya. Kok bisa begitu? Taylor Swift, Drake, BTS Music may leave TikTok this week as UMG licensing negotiating collapse. Jadi salah satu label besar musik yaitu Universal Music Group itu sedang mengalami negosiasi yang alot dengan TikTok. Dan negosiasi yang alot ini bisa berujung sampai hilangnya banyak musik di TikTok. Kok gitu? Kita akan mundur ke belakang di mana TikTok ini benar-benar mendobrak dunia konten kreator. Cobalah kalian ingat-ingat ke tahun 2011 gitu ya. Gue nggak tahu lu udah lahir apa belum, tapi kalau dari demografi penonton gue sih harusnya lu udah lahir ya. Nah di tahun tersebut kan masih sedikit banget konten kreator, nggak sebanyak ini. Dan majority konten kreator itu adanya di YouTube. Orang masih upload daily vlog, skit, makeup tutorial, Rabu whatever the show it is, and opening masih 120 kilo, Bitcoin masih murah. Kenapa bisa seperti itu? Gue nggak ngomongin yang lain ya, gue ngomongin kenapa konten kreator kok fokusnya di YouTube. Ya karena orang tahu platform buat konten kreator itu ya YouTube gitu, dan ada AdSense-nya. Tapi buat jadi seorang YouTuber atau konten kreator di YouTube itu susah banget. Minimal lu kan mesti ngerti kamera sama bisa ngedit. Kalau lu nggak bisa salah satunya, bakal kacau balau. Jadi barrier untuk menjadi seorang konten kreator di YouTube tuh cukup besar. Sampai akhirnya TikTok dateng. Nah TikTok ini tuh mendobrak dengan bilang, lu kalau menjadi konten kreator nggak usah kayak YouTuber gitu, nggak usah ngerti ngedit, nggak usah ngerti kamera. Pakai handphone lu selesai perkara. Ya sekarang lu tinggal taruh kamera, lu rekam udah joget-joget selesai. Lagunya disiapin lagi di TikTok. Di YouTube lu nggak pakai lagu yang free copyright, abis video lu $1 merah. Males lu tayangin nggak dapet AdSense. Di TikTok bahkan musiknya disediain. Lu mau pakai musiknya BTS, lu mau pakai musiknya Drake, Taylor Swift, nih pakai. Nah itulah yang membuat banyak orang tiba-tiba menjadi konten kreator karena barriernya dipermudah dengan TikTok. Ya tapi yang mempermudahkan konten kreator yaitu salah satunya adalah lagu-lagunya, dan yang menurut gue ini adalah yang paling krusial, di mana lu bisa pakai lagu pilih yang lu suka tanpa lu harus peduli itu ada copyright apa enggak. Kalau ada di TikTok ya berarti udah disediain sama TikTok gitu, lu tinggal pakai. Ternyata walaupun lu pakai itu dengan gratis, TikTok itu bayar ke label, ke yang punya lagunya. Well ini nggak ke semua orang yang punya lagu ya, jadi kalau lu tiba-tiba bikin lagu terus taruh TikTok ya TikTok belum tentu bayar lu. Tapi label-label besar itu ya dapat bayaran dari TikTok. Semuanya baik-baik saja sampai akhirnya di 2024 kontrak mereka ini berakhir dan alot untuk diperpanjang. Kenapa begitu? Universal Music Group says it will pull its entire music catalog from TikTok when its contract with the service expire on Wednesday, accusing the platform of trying to build a music-based business without paying fair value for the music. Kasarnya mereka bilang kalau mereka ini sulit untuk melanjutkan kontrak, jadi mereka akan narik semua lagunya dari TikTok. Dan ingat, Universal ini bukan pemain kecil, dia ini pemain besar. Di bawah mereka ini banyak banget artis ternama. Makanya kalau ini beneran terjadi, itu TikTok bisa kosong. Ya masih ada dikit sih, tapi aneh aja gitu, banyak musik tiba-tiba hilang dari TikTok. Alasan mereka menarik diri adalah fair share. Gampangnya, ya kayak nggak imbang nih pembagiannya. Lebih kasarnya lagi, mereka nggak suka sama tawaran pembayaran yang ditawarkan oleh TikTok. Entah persentasenya, entah jumlahnya, entah tenornya, entah apanya. Entah mungkin dikurangin, atau mungkin mereka minta lebih. Intinya mereka bilang ini nggak fair. Jadi ini fokusnya ke permasalahan duit. Other point of contention including the amount of content on TikTok that infringe its artists and songwriter works without providing meaningful solution to help them combat it. The level of hate and harassment of the platform and TikTok's sentence on artificial intelligence. Selain duit, ada dua masalah lagi yang mereka bahas. Yang pertama adalah gimana caranya ini artis-artis mereka ini terlindungi. Karyanya terlindungi dari pembajakan atau berbagai macam kemungkinan pelanggaran hak cipta, dan juga terlindungi nih para artisnya nih dari harassment, dari hal-hal buruk yang sering terjadi di sosial media. Dan yang terakhir adalah masalah AI. Jadi solusi dari TikTok itu kurang memuaskan lah intinya untuk melindungi karya-karya dari artis-artis yang di bawah label ini. TikTok bukan berarti nggak ngapa-ngapain selama ini, cuman menurut dari sisi mereka itu nggak ada meaningful solution. Jadi nggak ada solusi yang benar-benar menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Ini menarik banget yang AI karena ada statement yang ternyata bilang kalau TikTok ini sepertinya lebih terlalu terbuka lah sama AI. Also according to UMG, during the negotiation, the ByteDance owned social giant demanded a contractual right which would
would allow AI content to massively dilute the royalty pool for human artists, while developing tools to enable, promote, and encourage AI music creation on the platform itself, which UMG states it's nothing short of sponsoring artist replacement by AI. Jadi menurut mereka nih, TikTok sangat-sangat terlalu nggak ngefiltering AI. Bahkan jatuhnya bukan lagi membiarkan, tapi bahkan mengencourage untuk AI ini, terutama di bidang musik, untuk beranak pinak dan berkembang biak dan menguasai area-areanya. Gue kurang paham dengan bagaimana AI music di TikTok. Gue belum gali lebih dalam, tapi gue memang sudah lihat beberapa contoh ada AI yang ngebuat musik yang menurut gue masih sucks. Tapi yang nyebelin itu yang kemarin AI gantiin voice actor. Wah, itu bukan sucks doang, itu kayak, hah? Kalau menurut kalian tentang AI dan musik gimana nih? Kan AI dengan gambar udah banyak nih. Mungkin kalian punya opini lain mengenai AI dan musik? Komen di bawah. TikTok attempt to bully us into accepting a deal worthless than the previous deal. Oh, berarti ada negosiasi harga yang baru, ada termin-termin baru yang menurut mereka ini sangat-sangat tidak pas banget. Far less than fair market value and not reflective of their exponential growth. Seperti yang tadi gue udah singgung, ini ada masalah nggak cocok sama harga, tapi juga dilihat bagaimana TikTok berkembang, TikTok jadi makin gede, peningkatan keuangan juga yang dialami sama TikTok. Kasarnya kayak bilang, anjir lu makin sukses, lu makin bagus, lu makin banyak yang make, lu makin untung. Tapi nih harga kok ngenyekek, kok makin medit, buset dah. Dan TikTok pun alias ByteDance merespon dari UMG ini bikin surat. It is sad and disappointing that Universal Music Group has put their own greed above the interests of their artists and songwriters, said TikTok in a statement sent to Billboard. Despite Universal false narrative and rhetoric, the fact is they have chosen to walk away from the powerful support of a platform with well over 1 billion users that serve as a free promotional and discovery vehicle for their talent. TikTok has been able to reach artists' first agreement with every other label and publisher. Clearly, Universal's self-serving action are not in the best interest of artists, songwriters, and fans. Wow! Jadi responnya TikTok juga keren deh. Bener-bener bisa memainkan emosi pembaca. Gampangnya TikTok bilang, aduh ini kamu ini pinter banget beretorika. Padahal kamu nih yang greed, yang rakus, yang pengen menang banyak, yang pengen untung banyak. Padahal TikTok selalu berusaha untuk mensupport artis-artis kamu, penulis lagu kamu, orang-orang di belakang pembuatan lagu tersebut, dan para fans. Kita selalu mendukung artis dan orang-orang di belakang pencipta lagu, nggak cuman label doang. Wah! Seru tahu lihat two giant fighting gitu. Dan kita masih belum tahu karena belum buka-bukaan nih bedanya gimana gitu. Dari awal kan kita lihat kayak antagonisnya tuh si TikTok gitu. Terus pas kita baca respon dari TikTok, TikToknya bilang, enggak, lu yang antagonis. Itu adalah surat terbuka antar company gitu ya, yang punya konflik di agreements. Yang mana yang bener? Apakah TikTok yang bener atau malah si UMG yang bener? Nggak tahu, gue nggak ada datanya, belum ada berita update. Maksudnya ya belum ada yang buka-bukaan nih. Yang satu kan bilang yang satu maruk, yang satu bilang yang satu yang rakus gitu. Kita belum tahu mana rakus mana maruknya nih. Karena ya nggak kelihatan gitu siapa yang naikin harga, siapa yang nurunin harga, siapa yang minta banyak, siapa yang nambah-nambahin banyak. Mereka berdua intinya saling tunjuk. Jadi belum tentu TikTok yang antagonis di sini dan belum tentu juga ini UMG yang antagonis di sini. Tapi satu hal yang pasti, kalau misalnya ini beneran alot dan ampe nggak dilanjutin kontraknya, TikTok bakal kehilangan banyak lagu dari penulis dan penyanyi yang populer. Berikut beberapa nama artis yang lagunya nggak bakal kalian bisa temuin lagi di TikTok kalau ini dua company belum deal. Taylor Swift, BTS, oh my god, BTS, K-popers, Drake, Ariana Grande, The Weeknd, Lady Gaga, Lana Del Rey, Billie Eilish, Eminem, Nicki Minaj, Justin Bieber, Karol G, and Post Malone, dan masih banyak lagi. Siapa yang jadi favorit kalian? Komen di bawah. Mari kita ramaikan komen dengan BTS, let's go! Gue pasti akan kaget sama teman-teman yang mungkin udah bikin lagu atau pernah pamer lagu di TikTok dan, hah? Mereka dapat bayaran? Iya, beberapa label dapat bayaran dari TikTok karena lagunya dipakai untuk user-user TikTok. Tapi Bang Indo, traffic gue banyak di TikTok gitu, lagu-lagu gue dipakai sama orang jadi viral, jadi trending gitu. Iya, hubungi TikTok. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah beneran akan ditarik atau malah TikTok yang akan kembali memenangkan deal? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten-konten pembahasan seputar internet kayak gini, kalian bisa support gua dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan kalau kalian mau support lebih lanjut, kalian bisa klik tombol join atau gabung sehingga kalian bisa join membership channel ini dan mendapatkan banyak perks. Salah satunya adalah bisa keluar emblem di namanya kalau komen di bawah. Gue bikin video ini di tanggal 1. Jadi kemungkinan ada update. Kalian coba cari-cari sendiri aja, kalian baca-baca sendiri. Karena kemungkinan pada saat video ini tayang, gue lagi ada di Jepang. Jadi sayonara baby, sekian seputar internet. Dan gue Eno Bening pamit undur diri. Untuk kita semua, stay clean and sound.